Assalamualaikum Sobat Tani, berjumpa lagi di video kita. Kali ini kita mau membahas ya seputar tanaman anggur seperti biasanya. Nah, jadi untuk kali ini kita mau membahas salah satu penyakit pada tanaman anggur teman-teman ya, yaitu jamur teman-teman. Jadi di daerah saya ataupun sebagian besar teman-teman pengangguran itu biasanya yang paling dominan menyerang tanaman anggur itu ada dua jamur teman-teman ya. Jadi yang pertama jamur embun tepung teman-teman ya, yang berbentuk putih seperti tepung. Lalu ada jamur karat daun teman-teman. Nah, di sini saya ingin membahas yang namanya jamur karat daun teman-teman ya. Nah, jadi seperti apa sih jamur karat daun itu teman-teman. Nah, di depan kita ini sudah ada salah satu contoh ya, daun anggur yang terserang namanya jamur karat daun teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya jamur karat daun teman-teman. Nah, ini. Jadi ini bukan butiran emas teman-teman ya, tapi salah satu jamur yang menyerang tanaman anggur namanya karat daun teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, jamur karat daun ini teman-teman biasanya dia lebih dominan menyerang daun-daun anggur yang sudah tua teman-teman ya. Nah, jadi yang sudah mulai tua seperti ini. Nah, ini tua teman-teman. Ini tua teman-teman ya. Meskipun dia bersebelahan teman-teman, kalau dia muda biasanya tidak terkena. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, nah ini yang sudah tua seperti ini. Nah, ini saya ambil contoh nih. Nah, ini ada satu tangkai ya. Nah, ini sudah tua terserang ya. Nah, ini muda tidak teman-teman, tidak ada karat daunnya. Nah, ini yang sudah tua ya terserang. Nah, ini juga terserang. Nah, itu jamur embun tepung ini. Nah, jamur karat daun maksud saya. Nah, jadi jamur karat daun ini juga biasanya disebabkan oleh kelembapan lingkungan yang tinggi teman-teman ya. Nah, jadi kalau tanaman kita itu lembab, lingkungannya biasanya karat daun ini muncul teman-teman ya. Lalu sudah lama tidak dilakukan perawatan. Nah, karena kebetulan di tanaman anggur saya ini sudah beberapa hari ya atau beberapa minggu itu tidak lakukan penyemprotan fungisida. Lalu ditambah lagi kita sekarang lagi menghadapi musim penghujan ya, di daerah kita cukup rapat, intensitasnya cukup tinggi ya. Jadi lalu pemupukan pun jarang-jarang saya lakukan karena ada kesibukan yang lain. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah wajar-wajar saja ya kalau tanaman ini sampai terserang jamur karat daun seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini jamur karat daun teman-teman ya. Nah, jadi jangan, kalau terserang karat daun seperti ini jangan usah panik teman-teman ya. Jadi bisa kita obati ya. Nah, jadi adalah menangani jamur karat daun ini teman-teman. Bisa kita lakukan penyemprotan secara langsung ya, yaitu fungisida ya. Jadi yang paling umum digunakan di teman-teman pengangguran itu ya ada dua varian fungisida ya. Yang pertama Mr. Top, yang kedua itu Antrakol teman-teman. Ya, jadi kalau saya biasanya kalau untuk pencegahan itu lebih dominan ke Mr. Top, ke itu Antrakol teman-teman ya. Tapi kalau untuk pengobatan dia sudah terserang seperti ini ya lebih condong ke Mr. Topnya saya teman-teman untuk melakukan pengobatan ya. Jadi Mr. Top itu sudah banyak yang membuktikan cukup ampuh ya mengobati jamur-jamuran pada tanaman anggur teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, lalu untuk pencegahannya juga kita bisa melakukan dari dalam itu, melakukan pemupukan ya, aplikasi pupuk yang mengandung sulfur teman-teman. Nah, jadi sulfur ini juga berperan penting ya untuk menjaga ketahanan tanaman itu dari serangan penyakit teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dari dalamnya kita bisa dorong dengan pemberian pupuk dan nutrisi khususnya yang mengandung sulfur teman-teman ya. Jadi dari luarnya kita aplikasikan fungisida ya. Kalau untuk pencegahan dengan dosis yang rendah-rendah saja ya. Lalu untuk pengobatannya yaitu bisa dengan Mr. Top atau Antrakol teman-teman ya. Itu yang sudah familiar teman-teman. Jadi sudah familiar teman-teman, nanti mudah dalam mencarinya teman-teman ya, dan juga banyak tersedia di toko-toko pertanian teman-teman. Oh ya, nah jadi sebelum nanti akan kita coba aplikasikan fungisidanya teman-teman ya, seperti apa pencampurannya, lalu kita aplikasikan seperti apa, lalu itu cara pengobatannya seperti apa saja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, sebelum kita melakukan pengaplikasian fungisida teman-teman perlu kita perhatikan yaitu buah teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau tanaman anggur kita itu sedang berbuah, mau kita aplikasikan fungisida, insektisida, kalau dia tidak ada cover fruit seperti ini ya kita bungkus sementara ya pakai plastik seperti ini teman-teman. Nah, jadi selesai aplikasi nanti ketika fungisida atau insektisida itu sudah kering, plastik ini bisa kita lepaskan teman-teman ya.
khususnya buah yang sudah menjelang matang teman-teman ya, ataupun yang sudah proses variation atau perubahan warna atau sudah tua yang sebentar lagi akan kita petik teman-teman ya. Kecuali kalau dia masih kecil ya, masih sangat kecil seperti ini tidak apa-apa. Mudah-mudahan residunya ketika dia terkena hujan, kena panas, dia tidak ada lagi efek-efeknya sama sekali, karena dia sentuh sudah terlarut ya karena hujan lalu jatuh ya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi perlu kita perhatikan juga teman-teman ya, minimal kalau tanaman kita itu sedang berbuah, dia tidak terbungkus ya, kita bungkus sementara pakai plastik seperti ini. Nanti bisa kita lepas lagi setelah kita selesai mengaplikasikan fungisidanya ya, atau insektisidanya teman-teman. Oke, jadi bagaimana cara pengaplikasiannya ya? Yuk kita langsung saja campur fungisidanya ya, kita bikin larutannya. Nah teman-teman, di sini saya sudah menyediakan itu tadi ya, fungisida 2 merek. Yang pertama itu ada Antrakol teman-teman ya, yang kedua ada Mr. Top. Tadi boleh kita gunakan Antrakol, boleh juga dengan menggunakan Mr. Top teman-teman ya. Yang penting dosisnya jangan berlebihan teman-teman ya. Jadi kalau bisa menggunakan dosis itu sesuai petunjuk teman-teman. Jadi tidak berlebihan teman-teman, ataupun justru terlalu di bawah dari dosisnya, nanti tidak efektif. Kalau dia terlalu berlebihan, nanti tanaman itu hama itu menjadi kebal ya terhadap fungisida yang kita pakai ya. Jadi teman-teman, di sini saya ingin memakai Mr. Top teman-teman ya. Nah jadi ini ada Mr. Top untuk kita aplikasikan ke jamur karat daun tadi teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau Mr. Top ini mungkin kalau ada yang belum tahu ataupun belum pernah ya, untuk dosisnya itu ada di belakang kemasan teman-teman. Nah dibuka seperti ini ya, jadi kita buka di belakangnya itu sudah ada dosis-dosisnya teman-teman ya. Nah jadi sekian banyak dosis-dosis ini, rata-rata itu 0,5 sampai 1,5 mili teman-teman ya. Nah jadi kita nanti dosisnya pakai 1 mili per 1 liter air teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi ini kita gunakan sprayer ukuran 5 liter air, nanti kita akan aplikasikan ke seluruh tanaman kita ya sekalian, dengan campur 5 mili Mr. Top teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah jadi ini takarannya teman-teman ya, takaran seperti ini. Kalau kita beli sirup untuk anak-anak di apotik biasanya dapat teman-teman ya, takaran 5 sampai 10 mili seperti ini. Nah ini untuk di atasnya 10 mili, di bawahnya itu 5 mili ya. Nah, jadi langsung saja kita campurkan ya dengan air, perbandingannya 1 mili per 1 liter air. Jadi untuk 5 liter air kita butuh 5 mili teman-teman. Nah jadi ini dosis standarnya teman-teman ya. Jadi kita aplikasikan ke tangkinya. Nah seperti itu. Ya, kita tambahkan airnya sampai dia 5 liter air ya. Nah jadi kita langsung aplikasikan teman-teman ya ke jamurnya teman-teman ya, khususnya ke jamurnya secara merata ya, sebisa mungkin jamur karat daunnya ini tadi itu terkena langsung ya oleh fungisida kita ya tadi teman-teman ya. Nah seperti itu, kita aplikasikan secara merata. Yang tidak kena jamur juga bisa kita aplikasikan ya sebagai pencegahan teman-teman. Jadi secara merata kita aplikasikan. Biasanya kalau sistem para-para seperti ini dari bawah dulu ya, baru nanti kita aplikasikan di atasnya seperti ini teman-teman. Nah, jadi dari atas daun juga kita aplikasikan, nah dari bawah atas. Jadi sebisa mungkin dia kita aplikasikan itu merata teman-teman, seluruh bagian tanaman itu terkena ya, batang-batangnya pula pun kalau bisa kena teman-teman itu. Nah, lalu yang ada buah tadi teman-teman ya, nah kita kenakan pula ini ya, bercak-bercak daun itu juga nanti mudah-mudahan. Nah itu fungsinya plastik teman-teman ya, ketika kita aplikasikan fungisida seperti ini dia kedap ya, tidak tembus. Nah nanti setelah
fungisida atau insektisida yang kita aplikasikan itu kering, baru kita lepas teman-teman ya. Mudah-mudahan aman untuk buahnya teman-teman ya, ini tidak terpapar. Lalu tips juga dalam melakukan penyemprotan seperti ini, jangan melawan arah angin teman-teman ya, karena sprayernya nanti berbalik kena kita ya teman-teman ya, nanti terkena mulut kita bisa keracunan. Nah jadi seperti itu. Nah setelah kita aplikasikan teman-teman secara merata ya, secara merata. Nah ketika sudah secara merata teman-teman, itu terkena karena daun ini tadi sudah terkena secara langsung oleh fungisidanya. Nah ini yang karat daun seperti ini bisa kita musnahkan teman-teman ya, tapi dia sudah terpapar dulu ya. Jadi dia sudah terpapar ya, kita buang aja. Yang sudah terparah-parah seperti ini ya, daunnya sudah tua, lalu karat daunnya banyak seperti ini, yang kita buang saja teman-teman. Jadi nggak usah dikoleksi di tanaman kita teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Nah, yang penting kita aplikasikan secara merata seluruh bagian tanaman itu terkena ya. Yang penting teman-teman, saran saya kalau bisa ketika kita mengaplikasikan fungisida atau insektisida itu jangan secara langsung ya kita aplikasikan di media tanam teman-teman. Nah, karena apa? Dampaknya nanti mikroorganisme yang ada pada tanaman media tanam kita ini itu bisa terganggu teman-teman ya, bahkan mungkin bisa mati teman-teman. Jadi untuk media tanam kita kalau organismenya itu sudah tidak ada kan nanti hasilnya kurang baik teman-teman. Jadi saran saya untuk fungisida atau insektisida itu jangan sampai terlalu basah lah ya, jangan sampai terlalu menyirami media tanam kita teman-teman. Itu juga saran-saran dari saya teman-teman ya, kalau untuk media tanamnya. Jadi cukup ya batang-batangnya, lalu percabangannya, daun-daunnya, tunas mudanya tidak apa-apa kita kenakan sedikit-sedikit teman-teman ya. Nah jadi seperti itu. Jadi itulah tips dari saya teman-teman dalam menangani yang namanya jamur karat daun teman-teman ya. Nah jadi kita nggak usah panik, karat daun bisa disembuhkan ya, bisa kita obati teman-teman ya, seperti itu. Yang penting jangan kita berlama-lama, berlarut-larut kita biarkan ya, nanti berdampak kurang baik juga bagi tanaman kita ya. Nah, jadi seperti itu. Buat teman-teman yang ada pengalaman di pembahasan kita kali ini, boleh dituliskan di kolom komentar ya, ataupun ada yang ingin bertanya boleh ditanyakan di kolom komentar. Ketika ada yang bertanya, ada yang ingin menjawabnya ya silakan, tidak harus saya yang menjawab. Kita jadikan media video ini menjadi tempat kita sharing-sharing ya, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Teman-teman punya pengalaman boleh dibagikan, saya punya pengalaman boleh saya bagikan ya. Jadi kita boleh saling bertanya, boleh juga saling memberikan pengalaman ya. Jadi seperti itu. Sekian dulu, salam pertanian, salam kuku hitam.